Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kalau hari ini kita ada semua karena anugerah-Nya. Kita mensyukuri Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Mari kita datang kepada Tuhan, mengawali kehidupan kita bukan hanya di hari ini tapi di minggu ini di dalam Dia. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu.
Kami bersyukur Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Tuhan, kami agungkan Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah
bertambah besar anugerah-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini buat setiap anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Kami menyadari kehidupan kami memiliki tantangan yang semakin hari semakin besar. Dan kami sungguh semakin melihat betapa anugerah-Mu pun semakin besar. Tuhan, kami bersyukur buat setiap berkat pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di hari ini, di awal minggu ini. Kami bersyukur semua karena anugerah-Mu. Kami sungguh rindu Tuhan menjalani kehidupan kami untuk kami bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu mengawali segala aktivitas kami dengan hadirat-Mu. Karena kami rindu sepanjang hidup kami ada dalam hadirat-Mu. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi, sertai. Pagi ini kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan boleh berfirman kepada kami melalui kebenaran firman Alkitab yang kami baca dan kami renungkan. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kolose. Kita akan membaca dari kitab Kolose pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara, saya mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini dengan satu topik, hidup adalah melayani. Saudara, apa yang Anda pahami selama ini tentang melayani? Apa yang Anda pahami selama ini tentang melayani? Ada banyak orang, saudara, berpikir bahwa melayani itu adalah aktivitas yang dilakukan di gereja atau sekitar gereja. Sehingga apa-apa yang dilakukan di gereja itulah saja melayani. Sementara di luar itu tidak. Saudara, kalau kita berbicara tentang pelayanan sebetulnya satu prinsip dasarnya tentu kita berbicara melayani Tuhan ya. Prinsip dasarnya adalah bukan pada di mana aktivitas Anda lakukan atau aktivitas apa yang Anda lakukan. Prinsip dasarnya adalah seperti yang kita baca pada hari ini dalam firman Tuhan Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Kuncinya apa? Seperti untuk Tuhan. Jadi kata kunci melayani itu kata untuk Tuhan. Jadi apapun yang kamu lakukan termasuk di dalam gereja, kalau itu bukan kamu lakukan untuk Tuhan, berarti kamu sedang tidak melayani Tuhan. Sekali lagi, poin atau kuncinya adalah untuk siapa saudara lakukan aktivitas atau pekerjaan tersebut. Kalau saudara lakukan untuk Tuhan, Anda sedang melayani. Itu makanya semua aktivitas termasuk aktivitas gerejawi di gereja, kalau saudara dan saya lakukan bukan untuk Tuhan, Anda tidak sedang melayani. Tetapi
aktivitas apapun, termasuk di luar gereja, pekerjaan kita sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari. Kalau itu engkau lakukan untuk Tuhan, engkau sedang melayani. Saudara, melakukan sesuatu untuk Tuhan berarti melakukan sesuatu yang berkenan kepadanya. Melakukan untuk Tuhan berarti melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya, bukan bagi kepentingan diri sendiri. Bahkan melakukan untuk Tuhan berarti melakukan segala sesuatu sekalipun kadang kita tidak sukai. Melakukan sesuatu sekalipun kadang kalau kita harus berkorban. Tetapi ketika Tuhan mengendakinya, kita melakukannya. Sudah ada banyak orang berhenti pada ritual-ritual atau aktivitas-aktivitas rohani. Berhenti di sana. Ada banyak orang membatasi aktivitas-aktivitas itu pada waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu yang namanya gereja dan ibadah gereja. Saudara, di pagi hari ini kita akan memulai kehidupan kita di hari ini, hari Senin ini, kemudian sepanjang minggu ini. Ketika kita memikirkan kebenaran firman hari ini dan topik yang kita renungkan bersama, hidup adalah melayani, maka justru pada kehidupan kita mulai pagi ini, sepanjang minggu ini, itu pelayanan kita. Bukan kemarin saja. Bukan dalam ibadah kemarin saja. Bukan. Tapi sepanjang hidup kita. Saudara, melayani, melakukan segala sesuatu untuk ya Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, ketika kita berbicara tentang pelayanan, saudara, dalam kehidupan kita, apapun yang saya dan saudara lakukan, haruslah kita lakukan untuk Tuhan. Jadi untuk kemuliaannya. Termasuk yang kita lakukan terhadap orang lain. Jadi sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita lakukan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Sudah pertanyaannya, bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan? Bagaimana kita bisa menjalani atau menyadari bahwa yang kita lakukan itu bukan untuk kita sendiri, untuk melayani untuk Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi, apapun yang kamu perbuat. Kata apapun berarti menunjukkan apa saja. Apapun. Apa saja. Semua. Bisa begitu ya. Apapun yang kami lakukan berarti semua yang kamu lakukan, apa saja yang kamu lakukan, itu berarti menyangkut apa? Bisa saja itu berarti bicara apa? Tentang apapun pekerjaanmu. Apapun profesimu. Dimanapun engkau ada, dimanapun pekerjaanmu. Tidak pandang buku. Apapun aktivitasmu. Namanya apapun yang kamu lakukan. Jadi bukan hanya bekerja kan? Semua aktivitas kita lakukan untuk Tuhan. Jadi sebagai pelayanan dan bukan sebagai sekedar kewajiban aktivitas itu. Saudara, saya berbicara pelayanan secara umum pagi hari ini. Saudara, apa yang kita harus, bagaimana kita bagaimana kita bisa hidup betul-betul untuk melayani Tuhan dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan atau profesi kita. Saudara, ada beberapa hal yang saya ingatkan pagi hari ini. Yang pertama, saudara, saya dan saudara harus menyadari bahwa kita ini diutus oleh Tuhan.
kemanapun, dimanapun. Ini bukan berbicara batasan gereja. Bukan berbicara profesi tertentu. Dimanapun Anda sedang diutus oleh Tuhan ke dalam aktivitas atau pekerjaan itu. Maka saudara ketika melakukannya, lakukan itu untuk yang mengutusmu. Siapa itu? Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus menyadari bahwa Tuhan menempatkan kita untuk, kalau Tuhan menempatkan kita untuk kepentingan siapa? Kepentingan Tuhan. Sudah kalau ada, oh ini orang dia, orang-orang kita katakan ya, itu utusan dia. Berarti orang yang datang itu melakukan segala sesuatu untuk siapa? Untuk yang mengutus. Saudara pahami bahwa saya dan saudara adalah Tuhan yang menempatkan di sini. Untuk siapa? Berarti untuk kepentingan Tuhan. Melakukan segala sesuatu untuk kepentingan Tuhan. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa ada misi Tuhan melalui keberadaan dan pekerjaan kita. Salah satunya menjadi berkat. Jadi ketika Tuhan mempercayakan kepada kita pekerjaan, apapun pekerjaanmu, ketika Tuhan mempercayakan kepada kita profesi, ketika Tuhan mempercayakan kita satu aktivitas, ingatlah Tuhan ya ada misi melalui keberadaan saudara di situ. Yang keempat, kita harus selalu memiliki pandangan yang tertuju kepada Tuhan. Betul kan? Ketika kita melayani seseorang, maka fokus kita, pandangan kita kepada siapa? Orang itu. Enggak kepada yang lain. Sama ketika saya dan saudara melayani Tuhan, melalui setiap pekerjaan dan aktivitas kita, maka fokus kita adalah orang itu. Tuhan itu. Sorry, bukan orang itu. Tuhan, bukan yang lain. Kalau sudah menyadari ada di dunia ini, ada dalam satu bidang ini, ada dalam satu aktivitas ini, karena Tuhan, maka yang lebih engkau ingin senangkan adalah Tuhan. Dilihat atau tidak dilihat atasanmu, kalau engkau karyawan, engkau akan bekerja sebaik-baiknya. Karena untuk siapa? Tuhan. Sudah pemahaman bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk Tuhan itu membawa kamu menjadi pribadi-pribadi yang penuh integritas, yang penuh dengan dedikasi, yang penuh dengan excellency dalam melakukan setiap aktivitas atau tugasmu, diawasi ataupun tidak. Karena apa? Karena engkau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena saya dan saudara melakukan segala sesuatu untuk mendapat penilaian dari yang maha tinggi. Saudara, saya rindu kita mengerti kebenaran firman ini. Bahwa saya dan saudara, Tuhan berikan kepada kita satu tugas panggilan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Engkau sebagai ibu rumah tangga, lakukan aktivitas keseharianmu sebagai ibu rumah tangga untuk Tuhan. Bukan sekedar kewajibanmu, engkau begitu merasa terbeban, begitu berat. Tapi untuk Tuhan. Sehingga apa yang engkau kerjakan untuk kemuliaannya. Saudara-saudara pria yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, lakukan itu bukan karena kewajibanmu semata, tapi sudah lakukan untuk Tuhan. Jika kau menjadi pribadi-pribadi pria yang betul bekerja dengan penuh semangat, engkau memberi yang terbaik, engkau dengan sukacita, engkau punya integritas yang tinggi.
dan kau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Atau siapa saja kita, apapun pekerjaan, sesederhana apapun profesimu, ketika engkau lakukan untuk Tuhan, engkau punya kualitas yang sama dengan orang lain yang mungkin punya profesi-profesi yang hebat. Saudara, dunia boleh melihat, boleh membeda-bedakan. Si A, si B, si C kelas atas ya, si A, si B, si C kelas bawah. Di dalam Tuhan bukan seperti itu. Apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, maupun pekerjaan, maupun aktivitas, maupun tanggung jawab apapun yang Tuhan inginkan dari kamu, apakah kamu melakukannya untuk Tuhan atau tidak? Kiranya Tuhan memampukan saya dan saudara untuk melayani Dia sepanjang hidup kita. Kita rindu menyenangkan Dia. Kita rindu meninggikan namanya melalui setiap aktivitas kita, pelayanan kita. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kami sungguh rindu hidup menyenangkan Tuhan. Itulah kerinduan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini sungguh membuat kami mengerti, menyadari, dan menghidupi betapa selama Tuhan beri kepada kami kesempatan untuk hidup, itu artinya Tuhan menginginkan kami untuk melayani Engkau melalui setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami, pekerjaan, kesibukan, aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Apapun pekerjaan kami, apapun profesi kami, Tuhan ingin kami melakukannya untuk Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini buat setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau sungguh yang menolong kami semuanya untuk kami mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami ada yang sering mengeluh dengan profesi kami, dengan aktivitas kesibukan kami, dengan rutinitas keseharian kami. Kalau ada di antara kami yang mengeluh, atau kami melakukan dengan terpaksa, atau kami melakukan dengan tidak penuh tanggung jawab, atau kami melakukannya hanya sekedar saja, Tuhan ampuni kami. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menerangi hati kami dan seluruh kehidupan kami dan bahkan nyata dalam aktivitas kami. Tuhan, biarlah melalui hari ini, mulai hari ini, kami boleh menyadari dan kami boleh melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kami sehari-hari untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan telah mengutus kami dalam aktivitas itu. Tuhan telah mempunyai misi khusus melalui kami dimanapun kami ada. Tuhan rindu kami boleh menjadi berkat. Dan Tuhan rindu melalui kami nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semua ini. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan pagi ini boleh mengucapkan syukur
untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pimpinan penyertaan-Mu. Dan kami bersyukur untuk kehormatan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami bisa beribadah bersama. Satu sukacita kami boleh menyembah Tuhan bersama. Dan kami juga mau bersama-sama berdoa ya Tuhan. Tuhan pimpin ya kami Tuhan. Engkau sungguh yang menolong kami ya Bapa. Untuk apapun yang kami lakukan biarlah Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhanlah yang menyempurnakan setiap tugas pelayanan kami dalam pelayanan ibadah kemarin Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap kami semua dalam pelayanan kami. Tuhanlah yang senantiasa dipermuliakan. Kami terus berdoa untuk setiap rekan-rekan jemaat, untuk setiap jemaat yang Tuhan tidak hadir bersama-sama dengan kami. Kiranya mereka dalam keadaan baik, kiranya mereka dalam keadaan sehat. Dan kami sungguh rindu Tuhan, supaya setiap kami boleh menjadikan ibadah raya menjadi prioritas utama dalam hidup kami Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Dan kami rindu melakukan, mempraktekkan apa yang kami dapat dalam ibadah raya itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami sungguh menyadari betapa Tuhan Allah begitu setia, mengasihi, memelihara hidup kami. Dan kami rindu kami juga setia dalam mengasihi, melayani, dan melakukan setiap aktivitas pekerjaan Tuhan bagi Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan buat seluruh kehidupan kami pada hari ini dan sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Kau juga yang memampukan kami untuk mengelola setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Apakah menyangkut waktu kami, apakah menyangkut setiap aktivitas-aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa mengelola dengan baik. Dan biarkan kami tetap memberikan prioritas, yaitu relasi kami dengan Engkau. Karena kami menyadari Tuhan, di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah kami terus hidup di dalam Engkau, apapun profesi kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Tuhan, kalau di antara kami ada yang memiliki kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan, tekanan-tekanan kerja, tuntutan-tuntutan kerja, tuntutan atasan, Tuhan mungkin berbagai pihak yang berlainan menuntut yang begitu rupa. Tuhan pimpin kami semua supaya kami menyadari bahwa yang memberikan tugas utama ini adalah Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh hidup dengan penuh integritas kami. Sehingga kami boleh memiliki kekuatan baru juga oleh karena Tuhan yang pasti akan memampukan kami. Tuhan pimpinlah kami semuanya untuk kami boleh menyadari kebenaran ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul untuk masalah pekerjaan. Mereka mungkin ada yang belum mempunyai pekerjaan tetap. Tuhan berikanlah buka jalan buat setiap jemaat Tuhan. Atau mungkin mereka yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk penghasilan mereka, untuk kehidupan mereka. Tuhan juga berkati. Pimpin mereka supaya mereka juga boleh Tuhan buka jalan untuk Tuhan berkat-berkat-Mu boleh melimpah dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Kemudian kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan apapun profesinya. Biarlah di bidang-bidang yang ditekuni oleh setiap jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan boleh buat berhasil. Tuhan boleh buat untuk boleh mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Dan biarkan Tuhan menyatakan kehendak-Mu bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang sedang mengelola usaha. Buat dan berkati setiap usaha mereka, supaya usaha mereka mengalami kemajuan, supaya mereka juga bisa terus berkembang dan berkembang dari waktu ke waktu. Dan biarlah dalam setiap kesibukan mereka pun mereka menyadari semua mereka akan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan untuk masalah relasi dengan atasan, relasi dengan bawahan, relasi dengan rekan kerja. Tuhan Kau pimpin mereka juga. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, mereka yang sedang dalam pendidikan. Tuhan Kau juga berkati, beri kepintaran, beri hikmat-Mu, beri penyertaan-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu apapun dalam kondisi mereka saat ini Tuhan berkati. Kami terus berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam kondisi sakit. Kami mau percayakan kepada Engkau. Mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, kiranya Engkau berikan jamahan-Mu, urapan-Mu. Berikan Tuhan kesembuhan buat setiap pribadi mereka.
Dan biarlah kuasa bilur boleh menjamah setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Berkati juga untuk mereka yang sedang dalam proses pemulihan kesembuhan. Kami juga selalu percayakan kepada Engkau, karena hanya Tuhan yang sanggup boleh melakukan. Oh Tuhan, berkarya dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan buat seluruh kehidupan kami hari ini. Semua aktivitas kami bahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar dan mampukan kami untuk kami menggunakan semua kehidupan kami, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang kami lakukan untuk Tuhan. Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat mengawali semua aktivitas, pekerjaan, dan karya kita dalam minggu ini. Mari kita memulai dengan semangat etos kerja yang baru, bahwa kita melakukan segala sesuatu ini untuk Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui setiap aktivitas kita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.